Oke, kita akan lihat beberapa aplikasi dari fungsi eksponen ataupun fungsi logaritma ya, biasanya kombinasinya dipakai. Yang pertama kita akan melihat masalah pertumbuhan penduduk. Oke. Nah, coba kita lihat, ikuti aja dulu slide-nya. Jumlah penduduk dunia tahun 1980 adalah sekitar 4,4 miliar manusia gitu ya. Ini hasil sensus dari WHO gitu ya. Nah, ingin diprediksi jumlah penduduk pada tahun 1990, 10 tahun kemudian kira-kira berapa, atau tahun 2019 akan berapa itu. Nah, namanya diprediksi, diharapkan nanti betul-betul mendekati gitu ya. Jadi bayangkan 10 tahun ke depan mau tahu umur jumlah penduduknya. Nah, untuk itu tentunya harus ada persamaan matematik yang memprediksi berapa jumlah penduduk tersebut. Nah, persamaan matematik ini dinamakan nanti sebagai model matematik gitu ya. Model matematik itu dari masalah real dirumuskanlah sebuah persamaan untuk ya keperluan sesuai yang diinginkan. Misalnya memprediksi jumlah penduduk. Nah, modelnya sendiri tentunya nggak satu macam, bahkan mungkin puluhan macam. Karena model itu muncul sekali, oh jelek ininya, oh parameter ini belum masuk, oh yang itu belum masuk. Jadinya diperbaiki gitu ya secara kontinu. Kalau orang menemukan lagi, oh ini faktor ini harus diperhitungkan, modelnya diperbaiki lagi. Cuma kita sekarang akan melihat model yang paling sederhana, yaitu yang dinamakan model pertumbuhan eksponensial, bukan K ini, EKS harusnya, eksponensial di Indonesia kan. Nah, model ini mengatakan gini, laju pertambahan penduduk berbanding lurus atau sebanding, ini juga sebanding atau berbanding lurus dengan jumlah penduduk saat itu. Artinya apa? Laju pertambahan penduduk, kalau jumlah penduduk saya nyatakan dalam Y, tentunya fungsi waktu, karena jumlah penduduknya berubah terhadap waktu. Nah, laju pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. Jadi DY, DT. Ya. Itu kalau sebanding berarti konstanta dikalikan ini dengan jumlah penduduk saat itu. K kali Y. Y itu jumlah penduduk. Itu apa terjemahan dari kalimat ini. Sebanding dengan jumlah penduduk berarti konstanta kali jumlah penduduk. Oke. Nah, untuk pertumbuhan penduduk itu konstantanya, ya ini hasil data statistik mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang memunculkan model gini ya di bidangnya masing-masing. Misalkan ini muncul dari orang biologi ya, orang biologi itu yang melakukan ini ya. Orang matematik nanti menyelesaikan persamaannya. Nah, konstantanya sekian, sementara kalian nggak usah pusing, pokoknya terima aja dulu saat ini ya, bahwa konstantanya sekian. Nah, sekarang saya mau memprediksi jumlah penduduk tahun 90. Berarti saya harus tahu YT-nya ya, fungsi Y-nya. Fungsi yang menyatakan jumlah penduduk setiap saat. Jadi dari sini kita berusaha mencari fungsi Y-nya. Nah, kita lakukan proses pemisahan variabel seperti yang udah dibahas. Oh ya, ini ditulis dulu persamaannya. Pemisahan variabel di sini semua yang ada Y-nya satukan dengan DY, yang ada T-nya satukan dengan DT. Konstanta ikut mana aja. Ini saya integralkan, ini langsung di sini. Integralkan kedua ruas. Ingat 1/Y DY integralnya ln mutlak Y, ada mutlaknya. Ini kali T, ya oke lah, gampang nih. Kemudian kita lihat bahwa Y selalu positif ya.
Masa penduduk dunia jumlahnya negatif, ya kita nggak bicara lagi. Karena ini selalu Y-nya positif, mutlaknya bisa saya buka. Mutlak Y sama dengan Y sendiri kalau Y-nya positif. Sehingga saya punya hubungan ini. Yang ingin saya ketahui adalah rumus Y-nya. Supaya keluar Y-nya, saya tarik E pangkatnya dari kedua ruas. E pangkat ln Y sama dengan E pangkat ini. Gitu. Oke, ini kenapa misah gini? Karena ini ya, coba saya tulis. Dari sini saya tarik E pangkat ln Y sama dengan E pangkat 0,0173T ditambah C. E ln Y menjadi Y. Ini tambah, saya pisahkan E pangkat C kali E pangkat 0,0173T. Gitu ya. Nah, jadilah ini. Yang bawah. Oke, konstantanya ini kita cari dari mana? Cari dari ini. Saat tahun sekian, jumlahnya sekian. Nah, saya akan set tahun 1980 sebagai T sama 0. Saya mau di set T sama dengan 1980 juga boleh. Tapi nanti jadi T-nya di sini 1980, ngitungnya gede. Saya anggap tahun ke-0 kita tahun 1980. Jadi waktu T-nya 0, Y-nya sekian. Nanti dimasukkan di sini T-nya 0, Y-nya 4,4 miliar gitu ya. Oke. Ini. Nah, saya masukkan ke solusi tadi ini, T-nya 0, Y-nya 4,4 miliar. Ini T-nya 0, E pangkat 01. Jadi saya dapat E pangkat C sekian. Ya, ini E pangkat C. Nggak usah dihitung C-nya, kita biarkan aja dalam E pangkat C. Kenapa? Karena kan dimasukkan di sininya juga E pangkat C. Ngapain dibuat C? Udah aja masukkan E pangkat C. Jadi ini E pangkat C kali ini. Nah, dengan demikian saya bisa ngitung tahun 90. Tahun 90 berarti 10 tahun kemudian. Berarti Y 10. Kayaknya masukkan 10. Dapat. Ya. Oke. Ada berapa ya? 8 orang nggak masuk. Oke. Nggak apa-apa, asal jujur aja, jangan ngisi presensi. Kemudian kalau saya hitung tahun 2019 berarti berapa? Loh, kok ininya 10 lagi? Saya ngitungnya betul, ininya salah ya. T-nya bukan 10 dong. Tahun 80 berarti 90, 100, tahun 2000, 2010, 2019. 39 ya. Ininya salah ini. 39 tahun. Dari tahun 1980. Oke. Tapi ininya benar nih. Yang saya hitung rasanya benar ininya. Cuma ininya copy paste, ininya dihitung, ininya nggak diedit. Sebentar, ini saya catat dulu. Saya masukkan dulu ke WA saya ya, supaya nggak hilang. Sebentar. Oke. Nah, coba kalau kita lihat, karena tahun 90 udah kelewat, ini dari data WHO nggak tahu ngelakukan sensus atau gimana, itu katanya jumlah penduduk sekian. Saya dapat ini dari internet lihatnya, dan tahun 2019 sekian. Kita lihat, pada tahun 90, hasil prediksi ini kenyataan segini. Cukup dekat ya. Ya bedanya, kalau di persentase ya ini 0,01 ya, dari skala 5 gitu ya.
Ya cukup baik lah. Meskipun kalau dihitung kali sekian miliar ya banyak bedanya, tapi persentase penyimpangan prediksinya nggak terlalu gede. Tapi yang tahun 2019 cukup gede, ini 8,7, ini 7,6 kenyataannya. Jadi selisihnya 1,1 dari kenyataan 7,6. Ya 1/7 kali 100%. Kalau yang ini tadi cuma 0,01 kali 100%. Ya cuma 1% salahnya. Kalau yang tahun 2019 kesalahannya besar. Jadi kalau prediksinya terlalu panjang waktunya, si model ini, model pertumbuhan eksponensial ini nggak bagus. Nyimpangnya cukup besar. Tapi kalau prediksinya jangka waktunya nggak terlalu panjang, dia bagus gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena model ini terlalu ideal. Faktor orang yang mati kelaparan, perang, kemudian jumlah penduduk bertambah tergantung gizi penduduk juga, itu kan semua faktor-faktor itu bencana alam belum dimasukkan di sini. Gitu ya. Oke. Jadi ini. Tapi lepas dari bagus atau enggak, untuk kalian di kuliah ini sih hanya yang perlu mengetahui model pertumbuhan eksponensial. Bagus atau jelek nggak usah dipusingkan gitu ya, biar itu urusan orang biologi. Mereka yang memperbaiki modelnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau T mendekati tak hingga, bagaimana prediksi jumlah penduduk dunia? Coba kita lihat lagi fungsinya, solusinya. Nah, ini. Solusinya tadi yang ini. Kalau dicoret. Kalau T mendekati tak hingga, artinya panjang sekali, 1000 tahun atau 2000 tahun, ya kita bayangannya sebagai limit menuju tak hingga T-nya. Ini nilai penduduk jadi berapa jumlah penduduk? Kita lihat yang ada T-nya cuma ini, kalau T menuju tak hingga menjadi E pangkat tak hingga, kan ya? Nah, ingat grafik E pangkat X. E pangkat X, jangan lupa itu seperti ini. Ini satu. Kalau T-nya menuju ke kanan terus, nilai Y-nya menuju tak hingga. Jadi ini menuju tak hingga. Jadi dengan model ini, maka kalau T-nya besar sekali, cenderung populasinya meledak menjadi tak hingga juga. Yang secara natural ini nggak betul ya. Nggak mungkin lah. Pasti nanti kalau udah penduduknya banyak, faktor-faktor kelaparan, perang, dan lain-lain banyak. Nanti akan turun. Oke, tapi secara model dia akan menjadi tak hingga gitu ya. Hal-hal apa sih yang membuat menjadi kurang baik? Udah saya sebutkan tadi. Nah, ini contoh-contoh soal mengenai model pertumbuhan eksponensial. Ada pertumbuhan, ada juga peluruhan. Peluruhan tuh jadi berkurang gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Laju pembiakan bakteri adalah sebanding dengan jumlah bakteri saat itu, persis model tadi ya. Jumlah bakteri pukul 12 adalah segini. Setelah 2 jam menjadi segini. Berapa jumlahnya pukul 17? Oke, kita lihat. Ini ngulang yang tadi aja, sama aja. Saya buka aja langsung. Ya, nggak ada. Terpaksa ditulis. Oke lah, saya tulis. Akhirnya saya pakai OneNote juga. Sementara ini mungkin ya inilah yang paling visible. Aduh, ini kenapa muncul di sini kamu? Di copy paste ukurannya udah pas dari OneNote, ya, kecilin dikit. Tapi saya matiin ininya, sinkronisasinya. Saya nggak suka disinkronisasi. Nanti tiap kali saya kerja, dia nyimpen ke cloud dan ngabisin kuota internet.
Oke, kita lihat. Jadi saya mau memunculkan modelnya, ya harus tahu dulu. Di sini ada faktor apa? Ada waktu, ada jumlah bakteri. Jadi saya misalkan. Misal, sebentar agak enak sedikit. Jumlah bakteri saya sebut sebagai apa? Ya Y aja. Dan T itu waktu. Aduh, tulisan dalam jam ya. Sudah seragam semuanya. Saya punya modelnya. Laju pembiakan bakteri, berarti perubahan jumlah bakteri terhadap waktu. Sama dengan sebanding konstanta kali jumlah bakteri. Nah, kayak tadi, pisahkan variabel, integralkan. Saya langsung aja ya. Jadi dapat Y-nya sama dengan E pangkat C, kayak tadi aja, kali E pangkat KT. Betul kan? Coba kita lihat lagi kenapa saya nulis gitu. Ini. Mana? Ini. K-nya sekian. Ini K-nya sekian, diintegralkan. Ini menjadi K. Ini nih, K kali T. Ditambah C. Jadi nanti muncul E pangkat C kali E pangkat KT. Gitu ya. Ya, prosesnya sama dengan ini, jadi nggak saya tulis ulang lagi. Oke. Saya mau, kalau tadi kan konstantanya diketahui. K-nya, kalau yang pertumbuhan penduduk. Sekarang belum tahu, ya kita cari. Harus punya 2 syarat. Pukul 12 jumlah segini. Setelah 2 jam jumlah segini. Ada 2 syarat. Bisa untuk mencari E pangkat C dan K. Coba saya cari. Saya asumsikan tulisan jelek sekali. Asumsi pukul 12.00 sebagai T sama dengan 0. Jadi waktu T-nya 0, datanya saya punya Y. 0 sama dengan 10.000 bakterinya, kemudian 2 jam kemudian sama dengan 40.000. Kita pakai untuk menentukan E pangkat C dan K. Masukkan syarat pertama dulu, Y-nya 10.000 sama dengan E pangkat C kali E pangkat K kali T-nya 0. Ini hasilnya E pangkat 01, jadi saya dapat E pangkat C-nya 10.000. Masukkan, jadi saya dapat fungsinya sama dengan 10.000, E pangkat C-nya itu E pangkat KT. Masukkan syarat 2. Syarat 2, T-nya 2, Y-nya 40.000. Sama dengan, kalau ini bisa di-scroll nggak sih? Oh, bisa ya. 40.000 sama dengan E pangkat C-nya tadi udah dapat 10.000. E pangkat K kali T-nya 2 ya. Ini, T-nya 2, 40.000. Jadi saya dari sini dapatkan E pangkat 2K sama dengan 40.000 per 10.000, 4. Dapetin K-nya gimana? Nah, supaya turun, pangkat dilonkan. Sama dengan ln 4. Ln E, ini ada pangkat, tinggal itu ya, tujuan dilonkan supaya bisa turun gitu. K sama dengan setengah ln 4. Saya mau sederhanakan, gini juga udah betul, tapi mau saya sederhanakan menjadi ln 4, setengah kan bisa ke belakang, pangkat, jadi ln 2. Ya. 4 Oke, jadi saya dapat Y-nya sama dengan 10.000, tadi pangkat C-nya, ya, pangkat KT, K-nya ln 2 kali T. Ya, saya tulis T-nya di depan ya. Kalau nulis gini, takutnya dianggap ln dari 2T. Kalau mau ya ln 2 kali T.
Masukkan ke sini nih. Ya, kemudian pertanyaan soalnya tadi, pertanyaan soal setelah, berapa pukul 17? Pukul 17. Berarti T-nya sama dengan 5 dari pukul 12 kan? Karena tadi pukul 12 T 0. Ya, Y sama dengan 10.000 E pangkat ln 2 dikali 5 sama dengan dihitung kalkulator. Oke. Siapa Pak yang belum paham? Kalau misalnya ujian onsite berarti boleh pakai kalkulator ya Pak? Sekali lagi agak keras. Jadi kalau misalnya ujiannya offline Pak, kalau untuk mencari nilai eksak dari LON ini harus pakai kalkulator ya Pak? Kalau ujian offline biasanya nggak usah dihitung kayak ginian. Udah biarkan aja gini. Jadi malah kalau ujian onsite dulu nggak boleh pakai alat hitung. Jadi kalau ada angka-angka yang aneh, sin 10 ya udah jawabannya sin 10 aja gitu. Nggak usah dihitung. Nah, karena online itu dinilainya pakai mesin, pakai Moodle itu ya, maka mau nggak mau harus sampai ke angka akhir. Karena Moodle nggak kenal bentuk gini berapa angkanya. Kalau 2/3 gitu dia kenal pecahan-pecahan. Nah, tapi kalau gini dia harus dibuat bilangan real, maka boleh pakai kalkulator. Karena itu aja. Jadi kalau normal yang gini-gini nggak usah dihitung di onsite tuh. Oke, begitu ya. Pak. Ya. Oke. Saya lanjut ke soal satu lagi. Ini saya hapus dulu. Kalau mau nanya, tanya ya, jangan ragu-ragu ya. Saya balik ke PDF-nya. Soal kedua. Ini tuh sebenarnya solusinya udah ada, cuma saya males. Kalau yang gini sebenarnya udah ada di saya, tapi udahlah saya. Ini juga kayaknya nggak ada. Lupa linknya. Kayak di crop aja. Pakai OneNote enak juga ya. Kemarin ini udah ada yang ngusulin. Oke. Akibat memancarkan sinar radioaktif, unsur karbon 14 meluruh dan lajunya maksud laju peluruhannya sebanding dengan jumlah zat saat itu. Modelnya sama aja kan? Masalahnya yang tadi bakteri atau jumlah penduduk atau sekarang zat radioaktif yang secara fisik realnya sama sekali berbeda, tapi model matematiknya ternyata sama gitu ya. Jadi saya misalkan, ini ada waktu ya, T itu waktu dalam tahun sekarang. Kemudian jumlah zatnya apa? Sebut aja Y lagi gitu Y, jumlah zat. Tentunya fungsi dari waktu. Kemudian saya punya ini saat awal ada 10 gram, berarti Y 0 sama dengan 10, saya kumpulin dulu. Kemudian waktu paruhnya 5730. Ya, berarti menjadi 5 gram dalam sekian tahun ya. Waktu paruh tuh, waktu menjadi separohnya. Awalnya 10 gram. Waktu paruhnya sekian tahun, berarti setelah segitu tahun, jumlahnya tinggal 5 gram. Y 5730 itu waktunya tinggal 5 gram. Oke, kenapa syaratnya ada 2? Kayak tadi, persis kayak yang bakteri. Nanti harus menentukan E pangkat C dan K. Oke, modelnya ini. Sama lagi. Mana tulis? Laju sebanding dengan jumlah zat saat itu. dy dt sama dengan konstanta Y.
Langsung aja ya, atau mau dipisahin variabel dulu boleh. Sama dengan KDT, diintegralkan, ln mutlak Y sama dengan KT tambah C, karena Y-nya positif, karena Y besar 0, berarti mutlak Y sama dengan Y. Ln Y sama dengan KT tambah C, itu ya. Supaya keluar Y-nya kita E pangkatkan kedua ruas. Yang kiri E pangkat ln Y jadi Y. Yang kanan E pangkat KT tambah C, saya tulis sebagai E pangkat C kali E pangkat KT. Ya. Ini E pangkat KT tambah C. Nah, saya masukkan syaratnya. Udah sama lagi lah. Ya, udah hitung boleh. Y0, 10. Y0 sama 10. Jadi 10 sama dengan E pangkat C kali E pangkat KT. Jadi 0 T-nya, sorry. E pangkat C-nya sama dengan 10. Jadi yang ini tuh selalu sama dengan selalu syarat awalnya. Ya. Jadi saya dapat Y sama dengan 10 E pangkat KT. Mencari K-nya, masukkan syarat kedua, Y 5730 sama dengan 5. Artinya dia menjadi 5 kalau T-nya, pangkat C-nya udah dapat tadi 10 kali 5730. Salah. KT. 5730. T-nya sekian kali K ya. Ini. T-nya 5730 kali K. Jadi dari sini saya dapatkan 5/10 jadi setengah ya. 5730K. Supaya keluar K-nya dilonkan. Ln setengah sama dengan 5730K. Ya, dilonkan. Ln setengah sama ln ini. Ln ini sama dengan ininya ke depan kali ln E. Ln E 1. Kalau nggak paham, bilang ya yang saya lisankan gitu nggak paham. Jadi K-nya saya dapat berapa itu? Ln setengah dibagi 5730. Saya setengah nggak enak, mau tulis ln 2 pangkat min 1, 5730. Minus ke depan, min ln 2/5730. Nah, dengan demikian saya punya Y-nya sama dengan 10, E pangkat, K-nya min ln 2/5730 kali T. Ya. Dengan demikian pertanyaan soal, setelah 2000 tahun, tidak ahli ya. Setelah 2000 tahun, Y sama dengan 10 E pangkat min ln 2/5730 kali 2000. Ya, dihitung kalkulator lagi gitu ya. Oke. Kita lihat ini kalau T-nya besar sekali, tak hingga T-nya, ini menjadi E pangkat min tak hingga. Kita lihat lagi E pangkat. Ya, 1. Y sama E pangkat X. Kalau T-nya besar sekali, ini menjadi minus tak hingga ya, karena ln 2 kan positif. Nah, ini menjadi E pangkat min tak hingga, E pangkat min tak hingga. Berarti ini X-nya menuju min tak hingga. Dia praktis 0. Jadi ini praktis 0. Kalau T-nya besar sekali. Oke. Dan ini wajar. Zat radioaktif kalau disimpan terus kan lama-lama musnah dia. Karena berubah menjadi pancaran sinar radioaktif. Gitu ya. Kayak dulu kalian sebelum lahir itu reaktor atom di Uni Soviet waktu itu meledak yang Chernobyl itu.
Bayangkan udah berapa puluh tahun yang lalu, radiasinya masih kuat sampai sekarang gitu. Deket-deket bisa jadi monster kita. Oke. Begitu. Paham ya? Oke. Saya lanjut. Itu model pertumbuhan eksponensial. Ada lagi. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial yang lebih kompleks. Kalau ini sederhana, persamaannya cuma seperti ini, ya. Sekarang kita akan lihat persamaan yang bentuknya lebih kompleks. Oke, sedikit. Nah, kita akan membahas persamaan diferensial linier orde 1. Apa itu persamaan diferensial? Udah dibahas di depan, yaitu persamaan yang memuat turunan fungsi. Oke. Saya masuk dulu. Nah, bentuk umum persamaan diferensial linier orde 1 itu bentuk umumnya seperti ini. P-nya fungsi X, Y-nya jelas fungsi dari X ya ini, Y-nya. Di sini ada fungsi X kali Y, ini ada fungsi X yang berdiri sendiri, nggak ada Y-nya. Harus seperti ini bentuknya. Kalau nggak seperti ini, harus dibentuk supaya seperti ini. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa pakai metode yang akan kita bahas ya. Yang nggak bisa contohnya ini, misalkan Y, saya tulis Y aksen X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini kan nggak bisa dibentuk ke atas. Ininya bentuk kuadrat, gitu mau diapakan. Jadi, ini kita akan membahas metode menyelesaikan persamaan diferensial yang bentuknya bisa dibentuk seperti ini. Nah, caranya ikuti dulu ya, karena seperti sulap awalnya. Awalnya kok kepikir gitu ya. Pakai itu sebenarnya ada runutan ceritanya, cuma nggak dibahas di sini. Biar aja itu di tingkat atas di matematik. Sekarang langsung dikasih metodenya gitu ya. Nah, tetapkan faktor pengintegral ini. Jadi kita hitung, ini P dan Q udah tertentu ya. Jadi kita hitung ini, agak rumit kelihatannya, loh kok ngitung E pangkat, tapi ya gitu. Nanti ini kelihatan di bawah gunanya untuk apa. Setelah dihitung ini, kita kalikan ke semua ruas di sini. Tuh ya. Kalikan. Nah, setelah dikalikan, maka ruas kanan ini adalah turunan dari ini. Sulap gitu ya, lin ajaib. Ya, kita tunjukkan. Coba. Kita lihat ya. Anggap ini nggak kelihatan dulu. Nggak kelihatan gitu ya. Nanti dihapus lagi. Waduh, ngapus di sini susah tapi ya. Udah biarin aja kelihatannya. Kita coba ini. Ini saya mau lihat ini nih. Sebutlah H sama dengan Y E pangkat integral PX. Jangan pusing dengan bentuknya yang rumit. Nanti waktu ngerjakan soal saya akan kasih cara melihatnya supaya gampang gitu ya. Coba kita hitung H aksen DH/dx. Ini anggap sebagai, ini merupakan perkalian ya. Ini bergantung ke X, kotak yang kanan, kotak yang kiri juga bergantung ke X. Jadi perkalian dua buah fungsi. Y diturunkan ke X menjadi Y aksen. Pakai rumus perkalian ya. Kali ini tetap kan. Ditambah Y-nya tetap kali turunan E pangkat. E pangkat yang kotak kedua ini. E pangkat turunannya adalah dia sendiri, E pangkat itu kan. Kali turunan atasnya. Turunan dari integral PX apa? Integral PX diturunkan. Ya PX sendiri kan. Ya.
Misalkan integral X kuadrat dx mau diturunkan, ya X kuadrat. Boleh juga integralkan dulu, nanti baru diturunkan. Gitu ya. Oke, ya. Paham ya ini? Ini dulu paham nggak? Ah, diam aja, anggap aja paham. Bentar. Ada 2 yang nggak hadir ya. Oke. Tanya dulu, Aditya, paham nggak ini? Kalau ini saya sebut H, maka turunannya adalah ini. Paham tidak? Kalau nggak paham, bilang nggak paham, nggak apa-apa. Aditya, nggak ada si Aditya. Suka ada yang ngabur-ngabur. Nanti alasannya Saya, Pak. Oh, ada. Paham nggak Aditya? Paham, Pak. Sifa. Paham, Pak. Nah, oke. Kalau ada yang nggak paham, bilang ya. Saya nggak mungkin manggilin satu-satu semuanya. Nanti saya nggak manggil 65 siswa. Udah habis mungkin 30 menit kalau mau semua. Ini bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu tuh DH per DX sama dengan YXN kali itu tuh ditambah ya, Pak? Tambah. Ini Tambah. sebagai U kali V. H sama dengan U kali V. U-nya tuh si Y, V-nya tuh yang E pangkat. Perkalian Oke. 2 fungsi. Jadi turunan ini kan jadi Y aksen, turunan Y. Kali ini tetap, kali V-nya. Ditambah Y-nya tetap, sekarang yang U-nya itu, Y-nya tetap. Kali turunan E pangkat ini. Ingat, E pangkat sesuatu, turunannya apa? Ya tetap kali V aksen. Jadi E pangkat ini, turunannya tetap, kali turunan dari ini. Integral PX diturunkan, ya PX. Gitu ya. Jadi Oke, kita Pak. lihat, turunan dari ini adalah ini. Yang saya tulis di sini tak lain adalah ini kan. Lihat, Y aksen kali E pangkat ini. Ditambah Y kali P, ini urutannya P dulu, ini P-nya di sini, kali E pangkat. Jadi turunan ini adalah yang di atas. Jadi ini betul gitu ya, dari sini ke sini betul. Oke, saya mau hapus ininya supaya tidak banyak sampah. Nah, lanjut lagi. Jadi turunan ini adalah ini. Itu gunanya faktor pengintegral, supaya ini bisa dibuat simpel kayak gini. Nah, kemudian pakai pemisahan variabel. Dx-nya saya bawa ke kanan. Ya. Sorry, ini salah lagi. Ini D-nya kemana? D dari ini ya. Oke. Betul. Salah, betul. Karena melangkah, saya loncat. Harusnya dari situ ke sini dulu. D dari Y E pangkat integral PX dx. Gitu. D dari itu sama dengan QX E pangkat integral PX dx dikali dx gitu ya. Dx-nya saya bawa ke belakang. Ini integralkan, ini integralkan. Nah, yang kiri integral D dari kuda sama dengan kuda kan? Integral D dari ini ya sama dengan ini sendiri. Ini langsung, jadi di sini langkah ini nggak saya tulis, ini langsung. D dari ini integralnya adalah ini anti turunannya. Yang kanan dibiarkan aja. Yang kanan dibiarkan, tetap gini. Tenang, jangan pusing dengan notasinya. Nanti kita lihat simpel. Kalau udah di soal. Oke. Nah, saya susun Y-nya, ini dikebelakangkan. Karena saya inginnya tahunya Y-nya kan, solusi fungsinya. Y, ini
kedua ruas dibagi dengan ini. Jadi dia pangkatnya negatif ya. Atau ini dikebelakangkan, dikebawahkan, tapi ditulis di atas, jadi E pangkat min. Gimana sih? Saya salah ini ya nulisnya ya? Nggak ada E-nya lagi ya. E pangkat min PX DX. Ada. Begitu. Oke, ini solusinya. Meskipun panjang, tapi ini kan P udah diketahui nanti fungsinya, tinggal integralkan. Ini juga tinggal integralkan, nanti sekali lagi diintegralkan lagi. Nah, oke. Ini adalah formula menyelesaikan persamaan diferensial ini. Cuma karena formulanya panjang ini, saya anjurkan yang diingat ini faktor pengintegral. Nanti saya lihatkan di contoh, langkah-langkah ini tuh gampang. Ya. Coba kita lihat. Ini soalnya. Simsalabim, moga-moga ada. Ada betul ya. Nah, coba kita lihat ke sini lagi. Apakah ini PD linear orde 1? Kita lihat. Bentuknya harus turunan tambah fungsi kali Y sama dengan fungsi. Ini boleh 0 ya. P sama Q boleh 0. Tapi nggak boleh ada Y di kanan gitu ya. Kita lihat. Turunan sebuah fungsi X, 2 per X kali Y sama dengan fungsi X. Nah, ini PD linear orde 1. P-nya yang mana? P-nya ini. Q-nya ini. Ya. Tadi yang perlu diingat, saya udah pesankan ini. Faktor pengintegral. E integral PX dx. Hati-hati juga di ujian kadang-kadang di sini minus. P-nya harus dimasukkan minus ya. Kalau ini di minus, jadi min 2 per X. Kalau di sini udah plus ya. Kadang-kadang ininya minus, kalian ngambilnya ini aja. Gitu. Oke, kita hitung dulu faktor pengintegral. Kenapa namanya faktor pengintegral? Kalau dilihat teorinya, menyebabkan ini bisa diintegralkan yang kiri. Setelah dikalikan. Jadi faktor yang membuat Y-nya bisa diintegralkan. Oke. Hitung ini kayak biasa. Gitu. Ya. 2-nya keluarkan. 1/X itu menjadi ln mutlak X. 2-nya saya kebelakangkan. Nah, sebenarnya ini ada mutlak. Sebenarnya dari sini harusnya ke E pangkat ln mutlak X kuadrat. Nah, kalau mutlak X kuadrat sama X kuadrat sama aja. Ya. Mau X-nya positif, mau X-nya negatif, kalau dikuadratkan jadi X kuadrat. Oke. Nah, dari situ ln kan saling inverse, jadi tinggal X kuadrat. Itu satu yang harus diingat, E pangkat PX DX itu faktor pengintegral. Karena yang gini biasanya keluar tiap tahun. Setelah itu kalikan persamaan diferensial ini, kalikan dengan X kuadrat. Kalikan. Nih. Kalikan, sederhanakan sedikit. Gitu ya. Nah, kemudian yang aneh tadi, yang ini, sebenarnya tinggal merem. Meremnya gini, nih sambil merem. Ini pasti turunan dari faktor pengintegral kali Y. Pasti itu. Udah, saya nggak ngitung dari atasnya. Sin 3X. Ini DX maksudnya. Gitu. Pasti di sini tuh selalu faktor pengintegral kali Y. Yang di sini nih. Lihat. Ini. Faktor pengintegral itu yang pink. Faktor ke blok banyak nih. Faktor pengintegral sampai E pangkat nggak bisa. Faktor pengintegral ini faktor pengintegral kali Y. Selalu. Jadi ingatnya faktor pengintegral kali Y. Jangan ingat E pangkat, aduh pusing ya. Udah pasti asal ngitungnya benar, ini faktor pengintegral kali Y di sini.
Kalau mau ditunjukkan ya turunkan aja, pasti jadi ini. Oke ya. Udah. Nah, pisahkan variabel kayak biasa. Kenapa ini ada D-nya lagi? Banyak salah. Gitu ya. Ya, sebenarnya dari sini tadi D dari faktor pengintegral kali Y sama dengan sin 3X, baru yang bawah. DX yang bawah ke kanan. Nah, D kita integralkan. D dari kuda sama dengan kuda. Yang kanan integralkan. Belum dihitung, dinotasikan dulu. Integral sin min cos. Konstantanya dicocokkan. Nah, dari sini saya dapat Y-nya. Selesai. Oh, ini ada syarat. C-nya harus dicari. Masukkan X-nya 0, Y-nya 1. Oke. Nah, dapatlah C-nya. Jadi, Y-nya sekian. Tambah C-nya ini. Begitu. Ya. Jadi, langkahnya, ingat langkahnya. Harus tahu mana P-nya, hitung integral pangkat integral PX dx. Sederhana kan? Kalikan ke persamaan diferensial, maka langsung ini D dari faktor pengintegral kali Y sama D ini dicocokkan setelah dikalikan faktor pengintegral. Begitu. Oke. Saya lanjut ke contoh berikutnya. Pada panjang nih, bayangkan. Tangki berisi 120. Kalau diklik ada soalnya lagi nggak, coba? Wah, nggak ada. Jadi harus buka tutup ya. Tangki berisi 120 liter air asin. Ini ada tangki berisi 120 liter air asin. Ini dulu anak SF 2010. Oke. Mengandung 75 gram garam. Jadi terlarut di sininya 120 liter itu termasuk di dalamnya 75 gram garam ya. Oke, awalnya. Air asin berisi 1,2 gram garam per liter memasuki tangki dengan laju 2 liter per menit. Jadi air masuk 2 liter per menit dengan konsentrasinya 1,2 gram per liter. Nih, air dengan konsentrasi 1,2 gram per liter masuk sebanyak 2 liter per menit. Jadi konsentrasi di sini akan berubah ya tentunya. Dan dianggap begitu masuk homogen, teraduk homogen. Nah, masih ada tambahannya. Dan air asin keluar dari tangki dengan laju sama. Pada saat yang sama keluar juga nih 2 liter per menit. Jadi praktis volume air di dalam tangki konstan 120 liter. Karena yang masuk 2 liter, yang keluar 2 liter. Cuma konsentrasi di dalam akan berubah. Gitu ya. Nggak tahu lebih pekat atau lebih encer, tergantung ini pekat mana yang masuk sama yang ada di dalam ya. Nanti kita hitung. Jika larutan garam dalam tangki selalu homogen, tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam. Dan untuk T menuju tak hingga. 1 jam ada dulu ya. Oke, jadi diulang. Awalnya ada 120 liter larutan, memuat 75 gram garam di dalamnya. Jadi konsentrasi awal berapa? Konsentrasi awal adalah 75 per 120 ya. Kemudian masuk air dengan konsentrasi 1,2 gram per liter. Lebih encer, lebih pekat ya. Lebih pekat ya. Ini kan kurang dari 1. Ini lebih pekat larutannya. Sebanyak 2 liter. Bocor juga 2 liter. Coba saya mau nanya dulu ke kalian. Kalau dibiarkan lama gitu, 1000 hari,
konsentrasi di dalam tangki kira-kira berapa ya konsentrasi garamnya? Bisa ditebak nggak? Nebak, sok, nebak. Kalau ini dibiarkan lama sekali, terjadi seperti ini, berapa konsentrasi garam, konsentrasi larutan di dalam tangki? Nebak. Marisa. Mana Marisa? Marisa, kemana kamu? Si Marisa kabur. Vergio. Yang kabur-kabur tuh saya catat loh, kalau nggak confirm nanti. Hadir, Pak, hadir. Kira-kira konsentrasi larutan akan berapa kalau dibiarkan terus-menerus lama berhari-hari? Berkurang. Kok berkurang? Kenapa? Berkurang dari mana? Dari 75/120 atau 1,2 gram per liter? Maksudnya nambah dong, nambah, Pak. Nambah ya? Ini kan yang masuk lebih pekat. Kalau dibiarkan lama sekali, kira-kira gimana konsentrasi di sini? Makin lama makin pekat. Makin lama makin terpekat. Bisa gitu nanti makin lama jadi 20 gram per liter, mungkin nggak? Jadi sangat pekat. Ada batasnya juga yang sesuai dengan air yang nggak masuk gitu. Nah, lama-lama akan sama dengan ini ya. Betul nggak? Secara intuitif, belum dihitung nih, nanti kita hitung. Kalau dibiarkan terus, praktis di sini lama-lama akan sama dengan ini ya. Ya kalau 1 jam, 2 jam ya belum gitu. Pasti di bawah ini. Kita hitung sekarang ya. Marisa, mana Marisa? Kabur betul si Marisa. Fatan. Ini jangan kabur-kabur gini mahasiswa kalau nggak kuliah. Hadir, Fatan? Ya, Pak, hadir. Bapak tadi Marisa tuh ke toilet, Pak. Oh, selalu ke toilet ya kalau nggak ada teh. Oh ya udahlah. Kalau benar sih nggak apa-apa. Kamu kok bisa tahu lagi ke toilet? Marisanya bilang ke aku. Saya belum balik, Pak. Lain kali yang ke toilet harus ngasih ini chat deh, biar bisa dibaca. Lain kali yang Marisa udah oke lah. Nanti yang lain kalau ada yang ke toilet atau izin kemana, ngambil barang dari kiriman Tokopedia harus ngasih itu chat yang pokoknya yang kabur. Atau dipanggil calon ibu mertua, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya ngasih tahu. Nah, oke, kita akan hitung ya. Apa yang mau dihitung? Coba kita lihat lagi ke pertanyaannya tadi. Tentukan konsentrasi garam setelah 1 jam. Nah, kita ngitungnya jangan, pokoknya yang gini-gini kan kayak waktu di pemodelan, nanti dipakainya terakhir. Yang kita hitung adalah konsentrasi garam dalam tangki setiap saat. Berapa konsentrasinya setiap saat? Gitu ya. Nanti setelah 1 jam tinggal masukin T-nya 1, kalau tak hingga tinggal dilimitkan T-nya menuju tak hingga. Oke. Nah, coba. Saya harus menotasikan dulu. Itu apa pemikiran kita dipusatkan ke konsentrasi yang di dalam sini ya, jangan yang di luar sini atau yang keluar, yang ada di sini. Nah, kalau bekerja dengan konsentrasi itu rada susah. Sebenarnya bukan rada susah, saya nggak suka karena harus dibagi dengan volume larutan ya. Jadi saya akan ngitung jumlah garamnya aja. Jadi kalau nanti ditanya berapa konsentrasinya, tinggal jumlah garam dibagi volume larutan. Oke ya. Jadi saya kerjanya Y itu menyatakan banyaknya garam dalam tangki, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggal Y dibagi volume air. Volumenya selalu 120. Karena yang masuk dan yang keluar jumlahnya selalu 2. Oke, kita kerja dengan ini.
Oh, sebentar. Udah tanggung dibuka tadi. Ini, DYDT, saya lihat. Kenapa saya ngitung DYDT? Kok ngarang tiba-tiba ada DYDT? Karena di sini kan jumlah garamnya ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Jadi saya ngitung perubahan garam terhadap waktu. Gitu ya, kalau betulan fisiknya. Kalau karena matematiknya ya kita lagi membahas persamaan diferensial, pasti menyangkut turunan gitu ya. Tapi lebih cocok ya realnya itu. Kenapa DYDT itu? Saya ngitung jumlah garam yang masuk dan yang keluar. DYDT. Yang masuk berapa garamnya ke sini? Setiap menit ya, tadi menit satuannya atau apa? Kita lihat yang masuk 2 liter, konsentrasinya segini. Jadi jumlah garamnya berapa? 2 kali ini kan? 2 kali ini. Ini konsentrasi larutan yang masuk, jumlahnya 2 liter, 2 kali konsentrasi, jadi jumlah satnya kan? Ini jumlah garam yang masuk. Yang keluar berapa? Yang keluar berapa? 2 liter per menit, berapa garamnya? Halo? Berapa nih yang keluar? 2 liter per menit. Banyaknya garam berapa? Apakah 2 kali konsentrasi di dalam tuh awalnya kan 75/120? Enggak. Kenapa? Karena konsentrasi di dalam kan berubah-ubah juga tergantung yang masuk. Jadi yang keluar garamnya 2 kali konsentrasi atau kepekatan konsentrasi garam dalam tangki. Berapa konsentrasi garam dalam tangki? Yaitu jumlah garam dibagi larutannya selalu 120 ya. Karena keluar masuk sama kan? 2 liter. Ini kan jumlah garam tadi. Nah, jadilah ini 2 kali konsentrasinya. Kita susun ini supaya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini Y aksen, tambah sebuah fungsi Y kali Y, tambah ini. Saya susun. Jadi DYDT udah ada, ini Y aksen. Kemudian yang ada Y-nya ini saya kedepankan. Sebentar. Ini dulu ya. Saat awal, garamnya ada 75 gram di dalam tangki. Oke, ini saya pindahkan 2/120 jadi 1/60. 1/60 Y ke depan. Yang nggak ada Y-nya biarkan di belakang, 2 kali 1,2-nya. Nah, ini kan PD linear. Turunan sebuah fungsi kali Y, fungsinya boleh 0 juga di sini ya. Nggak ada T-nya, biarin aja. Ini juga fungsi T-nya boleh konstanta, boleh 0. Udah, sisanya kayak tadi. Nyari solusi Y-nya. Faktor pengintegral E pangkat integral PX dx. E pangkat integral PX ini 1/60. E pangkat 1/60 T ya. Kalikan. Oke. Setelah dikalikan jangan pusing dengan ini. Saya udah nggak ngitung lagi, ini merem aja. Ini pasti turunan dari faktor pengintegral dikalikan Y. Nggak percaya kalian turunkan aja ini. Pasti jadi ini. Yang kanan ini harusnya dx itu, tapi dx saya mau taruh langsung di kanan. Sama dengan 2,4 E pangkat 1/60 T dt. Bukan dx, dt. Sorry. Gitu ya. Nah, ini merem nih. Faktor pengintegral kali Y. Oke, integralkan D dari kuda sama dengan kuda sendiri. Ini E pangkat 1/60 T, ya E pangkat tetap konstantanya disesuaikan. Karena kalau diturunkan ini menjadi ada faktor 1/60-nya, jadi dikali 60. Y-nya keluarkan. Oh, ini langsung ya.
Sebenarnya kalau mau ke sini dulu lah, Y sama dengan apa? Dibagi dulu menjadi 2,4 kali 60. Ini dibagi ini habis, ditambah C per E pangkat 1/60 T. Ini kalau dikeataskan jadi positif. Nggak dihitung C-nya di situ langsung. Coba kita hitung dengan syarat ini. 75 sama dengan 2,4 kali 24 kali 60 itu berapa sih? 2 kali 60 120, 4 kali 6 24 144 ya. Tambah C ini ada nggak enak. Ya bolehlah C per E pangkat ini berapa? T-nya 0 kali 0. Jadi 1 bawahnya jadi C-nya sama dengan 144. Negatif ya? C-nya sama dengan 75 min 144. Karena ini hasilnya E pangkat 01. Sama dengan berapa? 69 ya. Oke. Minus. Nah, C. Nih, C-nya. Minus 69. Betul saya ngitungnya. Kemudian E pangkat min 10 T-nya dikeataskan jadi ini. Nah, udah tahu ini ya udah. Setelah tadi pertanyaannya apa? Mana soalnya? Setelah 1 jam, ya masukkan aja T-nya 1. Setelah 1 jam, Y sekian. Kalau T mendekati tak hingga berapa? Kalau T mendekati tak hingga berarti ini akan 0. Ya, E pangkat min tak hingga. Praktis 144. Oke. Oh ya, yang ditanya konsentrasi. Ini konsentrasinya. Konsentrasi, kan pertanyaan soal bukan jumlah garamnya, konsentrasinya ya. Tinggal 144 dikurangi 69. E pangkat min 1/60. Jumlah larutan kan selalu 120. Jumlah garam dibagi larutan. Yang ini juga sama. Kalau T mendekati tak hingga ini praktis 0, tinggal 144. Konsentrasinya adalah 144 per jumlah larutan selalu 120. Kalau dihitung segini. Ini kita lihat waktu T-nya panjang, praktis konsentrasi larutan sama dengan konsentrasi larutan garam yang masuk. Konsentrasi larutan dalam tangki sama dengan konsentrasi larutan garam yang masuk. Kalau T-nya panjang sekali ya. Begitu? Paham? Marisa udah hadir? Waduh, si Marisa belum hadir. Hadir, Bapak. Oh, udah hadir? Iya. Oh, kamu udah format berapa kilo? Format. Ya udah aja. Tadi saya bukan ngeformat perut. Oh, enggak, pipi saya, Pak. Oh, gitu. Oke. Gara-gara larutan gitu ya. Nanti tahun depan diganti ya, Mas El. Marisa sedang buang air kecil ke dalam sebuah tangki larutan garam. Oke. Ini yang gambar sih ini nih, mahasiswa ini nih. Ini jawaban dia dulu betul. Tapi lulus farmasi, kerjaannya dia udah lupa sekarang semua farmasinya karena jadi model, jadi presenter, jadi make up artist. Pernah ke Jepang juara juga miss-missan dari farmasi. Oke. Udah ya, paham? Saya tutup. Saya mau bahas contoh yang satunya lagi. Jangan ditutup ya. Kan ini hanya berubah ini. Bocornya sekarang yang keluar dari tangki 3 liter per menit. Jadi sama aja dengan yang tadi. Cuma bedanya ini. Coba kita lihat. Kalau sekarang yang keluar
3 liter per menit, apa yang berubah di persamaan ini? Yang masuk sama kan? Ini saya ngitungnya bukan konsentrasi ya, kembali jumlah garamnya. Jumlah garam yang masuk sama aja 2 kali 1,2 ya. Konsentrasi kali jumlah larutan yang masuk. 2 kali konsentrasi itu garam yang bertambah. Garam yang berkurang berapa? Apakah gini gitu? 3 kali itu? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau ini keluarnya 3, berarti volume airnya juga berubah. Konsentrasinya bukan ini. Ya, yang keluar berarti 3 kali konsentrasi garam di tangki ya. 3 kali konsentrasi garamnya berapa? Jumlah garam dibagi volume larutan dalam tangki. Ini kita lihatnya yang dalam tangki. Jumlah garamnya berapa? Ini. Kita simbolkan Y yang fungsi dari waktu. Volume larutannya berapa? Paguyuban. Awalnya 120. Tetapi setiap menit keluar 3 liter. Masuk 2 liter. Jadi volumenya setiap saat berapa? 120 dikurangi T, betul? Kalau T-nya 1 menit, berarti tinggal 119 di sini. T-nya 2 menit, tinggal 118 gitu. Ini konsentrasinya ini. Jumlah garam dibagi jumlah larutan. Jadi yang ini menjadi 3 kali Y dibagi 120 minus T gitu ya. Ini volume larutan setiap saat. Sebenarnya volume larutan setiap saat tuh 120 ditambah yang masuk 2 liter dikurangi yang keluar 3 liter. Ya kali T. Setiap saat ini, setiap menit. Oke, paham ya? Sisanya ya kerjakan sendiri sama aja. Bawahnya. Oke, sip.